Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini, kami akan menyampaikan materi yang berjudul Dalil mengenai amal soleh. Adapun tentang materi ini, terdapat 3 pembahasan, yaitu yang pertama, ada pengertian amal soleh. Kemudian yang kedua, hadis tentang amal soleh. Kemudian yang ketiga, ada memahami isi kandungan dalil. Untuk pembahasan yang pertama mengenai arti amalan soleh yang akan disampaikan oleh saudara Adrian. Bismillah, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pengertian tentang amal soleh. Kata amal berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan, pekerjaan, atau tindakan. Adapun dalam Al-Quran, kata amal soleh menjadi konteks yaitu amal soleh yang baik dan amal soleh yang buruk. Adapun kata soleh beramal dari bahasa Arab yaitu solih yang berarti baik, benar, layak, atau terhindar dari kerusakan dan keburukan. Adapun untuk orang yang bergemar amal soleh disebut juga orang yang solih. Maka secara sederhana amal soleh berarti perbuatan atau aktivitas yang baik. Sedangkan menurut para ulama mengartikan bahwa amal soleh berarti suatu perbuatan yang diterima dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Adrian yang telah menyampaikan pemaparan materinya. Untuk pemaparan yang kedua adalah hadis tentang amalan solih. Teman-teman, Allah Subhanahu wa taala sangat pemurah kepada hamba-hambanya. Mengapa? Itu karena Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala kebaikan atas amalan-amalan solih yang dilakukan oleh setiap hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencatat hanya satu keburukan saja atas amalan kejelekan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan juga dari Rabb-Nya Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman yang beliau sabdakan, Inna Allaha katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dhalik. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatan kamilatan. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 'ashra hasanatin ila sab'i mi'atin dhi'fin ila ad'afi katsiratin. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu lahu sayyi'atan wahidatan. Yang artinya Allah Azza wa Jalla menulis kebaikan dan keburukan. Selanjutnya, beliau Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal ini. Siapa saja yang berniat kebaikan, lantas ia tidak jadi mengamalkan kebaikan tersebut, maka Allah mencatat satu kebaikan baginya secara sempurna. Dan jika dia berniat melakukan kebaikan, lantas dia jadi melakukan kebaikan tersebut, maka Allah akan mencatatnya 10 kebaikan. Bahkan hingga dilipat gandakan 700 kali lipat kebaikan. Dan juga dilipat gandakan menjadi kebaikan yang tidak terbatas. Sebaliknya, barang siapa yang berniat melakukan kejahatan kemudian tidak jadi ia amalkan, Allah menulis satu kebaikan di sisinya secara sempurna. Dan jika ia berniat melakukan kejahatan dan jika ia jadi melakukannya, maka Allah hanya mencatat satu keburukannya saja. Hadis riwayat Bukhari. Untuk penguat,
ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha 'alaihi hatta ya'malha fa in 'amilaha faktubuha bimithliha wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanatan wa idza arada an ya'mala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanatan fa in 'amilaha faktubuha lahu bi'ashri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika hambaku ingin melakukan kejahatan, maka janganlah kalian catat hingga ia benar-benar melakukannya. Dan jika ia melakukannya, maka catatlah dengan yang semisalnya. Jika ia meninggalkannya karena aku, maka catatlah satu kebaikan baginya. Jika ia berniat melakukan kebaikan sedang ia belum melakukannya, maka catatlah satu kebaikan baginya. Dan jika ia melakukannya, maka catatlah 10 kebaikan baginya, bahkan hingga 700 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik teman-teman, di sini kita ketahui bahwa di antara rahmat Allah dan luasnya karunia-Nya dan kasih sayangnya dan kebaikannya, ketika seorang hamba bertekad sungguh-sungguh ingin melakukan suatu amalan kebaikan, akan tetapi pada kondisi tertentu, ya, ada suatu kondisi yang menghalanginya sehingga dia tidak jadi melakukan amalan kebaikan tersebut, maka Allah hanya mencatat baginya satu kebaikan. Dan jika dia jadi melakukan kebaikannya tersebut, maka Allah akan melipat gandakan pahala kebaikan untuknya. Dan sebaliknya, jika seorang hamba ingin melakukan suatu amalan keburukan, akan tetapi dia tidak jadi melakukannya karena dia takut kepada Allah, maka Allah akan memberikannya satu pahala kebaikan. Dan jika dia jadi mengamalkan perbuatan dosa tersebut, maka Allah hanya mencatat satu keburukan saja. Dari sini juga kita ketahui bahwa rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya. Maka dari sini kepada teman-teman, bagi yang ingin melakukan perbuatan kebaikan, ingin melakukan amalan-amalan soleh, tunggu apa lagi? Mari kita segera lakukan amalan-amalan soleh, karena keutamaannya itu sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa ada teman-teman yang terbesit untuk melakukan amalan keburukan, maka takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah sehingga Anda tidak jadi melakukan amalan keburukan, yang dimana itu akan mendapatkan satu pahala dari Allah Azza wa Jalla. Demikian dari saya. Untuk pembahasan yang ketiga, ada memahami isi kandungan dalil yang akan disampaikan oleh saudara Fadli. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan menyampaikan isi kandungan tentang amal soleh. Amal soleh bukan hanya sekedar perbuatan, melainkan juga praktik ibadah yang didasari dengan keimanan dan keikhlasan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini, kelas 6 SD dan MI diminta untuk memahami amal soleh, mengerjakan amal soleh, dan menjadikannya karakter yang baik. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan tentang isi kandungan amal soleh. Yang pertama, siswa dapat memahami bahwa amal soleh itu merupakan bagian dari praktek ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim. Ketika siswa sudah sadar bahwa amal soleh ini merupakan bagian dari setiap muslim, karena mereka mengaku dirinya muslim dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan timbul ke poin yang kedua, yaitu menumbuhkan semangat untuk melaksanakan amal soleh pada kehidupan sehari-harinya, atau itu di sekolah, di rumah, dan di kemasyarakatan. Menghormati kepada gurunya, berbuat baik kepada orang tuanya, dan berbuat baik juga di kehidupan sehari-harinya. Ketika sudah membiasakan diri seperti itu, maka akan timbul poin ketiga, yaitu menjadikan dirinya pribadi yang baik, beriman, dan bertakwa.
Nah, ketika tadi sudah dibiasakan bahwa setiap harinya dia melakukan amal soleh, atau ketika dia salah meminta maaf, maka akan keluar outputnya yang baik juga. Ketika melaksanakan yang baik, tentu outputnya yang baik juga, menjadikan pribadi yang baik, beriman dan bertakwa. Mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, kepada Saudara Fadli, terima kasih telah menyampaikan pemaparan materinya. Teman-teman, itulah materi yang bisa kita sampaikan. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua, menjadi motivasi teman-teman untuk selalu mengamalkan perbuatan kebaikan dan meninggalkan amalan keburukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.